Bapak, Ibu, dan Saudara, Kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini, Sabtu 23 Januari 2021, kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Untuk itu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami ya Allah sehingga kami dapat memahami bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-35 hingga 41. Injil Yohanes pasal 9 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya ke-41. Demikian firman Tuhan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Demikian firman Tuhan dibacakan, terpujilah Kristus, haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita, atas penyertaannya dari pagi hingga pada malam hari ini kita kembali merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu malam ini kita akan bersyukur, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita beristirahat, kita mensyukuri betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak dan Saudara, bacaan kita pada malam hari ini yaitu dari Yohanes pasal 9, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41, adalah lanjutan dari kisah yang kemarin Jumat tanggal 22 Januari 2021 kita bersama-sama merenungkannya, di mana menceritakan mengenai Tuhan Yesus yang bertemu dengan seorang yang buta sejak lahir dan kemudian ia menyembuhkannya, tetapi hal tersebut malah menjadi suatu permasalahan yang digunakan orang-orang Farisi yang ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, untuk itu Bapak dan Saudara, pada malam hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dengan satu perikop yang sama dengan yang kemarin, di mana apa yang terjadi pada diri orang buta yang telah disembuhkan ataupun yang telah mengalami anugerah Allah dalam kehidupannya itu membawa sukacita yang sangat besar bagi dirinya. Sebab ia adalah seorang yang buta sejak lahir dan kemudian ia dapat melihat betapa indahnya dunia dan tentunya dapat melihat berbagai macam hal yang baik ataupun yang jahat. Nah, oleh perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, orang itu mendapatkan kesembuhan mata jasmaninya. Lain daripada itu, orang tersebut mendapatkan pertumbuhan imannya di dalam Tuhan. Mengapa dikatakan demikian? Sebab kita tahu bersama dari bacaan kita yang kemarin bahwa ia mengakui bahwa Tuhan adalah penolongnya dan juga Tuhan Yesus adalah nabi ataupun Mesias yang akan datang. Dengan keberaniannya, ia mengaku percaya akan hal itu. Nah, untuk itu semua itu terjadi atau kesembuhan yang dialami tentunya dan juga pertumbuhan imannya adalah karena responnya terhadap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap dirinya. Ia mensyukurinya dan juga menganggapnya sebagai sukacita yang sangat besar. Tetapi ironisnya adalah orang-orang Farisi dan juga kedua orang tua dari yang dapat mengalami kesembuhan ini
kita melihat bahwa respon mereka adalah orang-orang Farisi adalah tidak mempercayainya sebab mereka ingin menjatuhkan Tuhan Yesus, dan juga kedua orang tua dari orang buta ini adalah orang yang sangat ketakutan untuk mengakuinya. Walaupun mereka mengakui itu, tetapi mereka tidak berani mengakuinya di depan orang-orang Farisi karena mereka takut untuk dikucilkan. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada kesalahan dalam pengetahuan iman dan juga Alkitabiah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Tetapi di hadapan Tuhan Yesus, mereka menjadi orang-orang yang buta akibat tingkah laku yang mereka lakukan. Kebutaan mereka terjadi karena mereka menolak anugerah Allah. Bukan maksudnya buta secara jasmania, tidak bisa melihat semua isi dunia ini, tetapi buta di dalam hatinya. Ia dibutakan oleh keegoisan dan juga dibutakan oleh kenikmatan duniawi. Sebab ia tidak mau mengakui dan juga mempercayai Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mereka menolak anugerah Allah yang dapat mencelikkan mereka kepada kebenaran-kebenaran yang sejati. Pada saat yang sama pun, mereka memilih mempercayai penglihatan buta mereka, yaitu tradisi agama dan penafsiran yang sempit terhadap hukum Taurat. Seandainya mereka mengakui kebutaan mereka itu ataupun kebutaan iman mereka, dosa-dosa mereka dapat diampuni. Akan tetapi karena mereka tetap merasa diri mereka adalah yang paling benar, maka dosa mereka pun tidak dapat diampuni. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua manusia yang ada di dunia ini itu telah buta karena dosa-dosa mereka. Seperti yang saya katakan tadi, bukan berarti buta secara jasmania, tetapi telah dibutakan imannya oleh setiap apa yang menjadi godaan-godaan duniawi ini. Kini terang dunia sudah datang agar terjadi celik rohani. Melalui kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita setiap harinya, melalui penyertaannya, kita harusnya menjadi celik atau disembuhkan dan dapat melihat dunia ini. Melihat betapa indahnya dunia ciptaan Tuhan dan betapa berharganya kehidupan yang saling menghargai satu dengan yang lainnya, dan juga yang terlebih adalah kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan dan melihat bahwa kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak dan Saudara, orang yang sadar dirinya buta boleh datang dan berseru, maka ia akan dicelikan dan diselamatkan. Ketika kita mau untuk mengakui kesalahan kita, mengakui berbagai salah-salah dan dosa yang kita lakukan yang mengecewakan hati Tuhan, kita memohon kepadanya, maka tentunya Tuhan tetap akan menolong kita. Dengan ketulusan hati, Tuhan akan menjamah dan juga menyembuhkan kita dan membuat kita kembali celik untuk melihat berbagai macam kebenaran-kebenaran yang terjadi dalam dunia ini. Kita harus berdoa untuk orang-orang yang merasa dirinya benar, ataupun yang belum celik secara rohani, agar mereka dapat disembuhkan dan dapat melihat kembali bagaimana dunia ini sebenarnya. Bagaimana ketika kita menjadi orang yang tertindas, ketika kita menjadi orang yang terintimidasi, untuk itu kita harus saling membantu satu dengan yang lainnya, agar belas kasih Tuhan pun dapat kita rasakan dalam kehidupan kita, dan kita dapat menyadari kebutaan diri kita ini di dalam anugerah Allah yang dapat menyembuhkan kita. Untuk itu Bapak dan Saudara, mari bersama-sama kita tidak saling acuh terhadap saudara-saudara kita yang mengalami kecemasan, yang mengalami kegagalan, yang mengalami penindasan dan lain sebagainya. Kita sebagai sesama anak-anak Tuhan, kita harus saling menolong, saling membantu, saling menopang. Apalagi pada saat ini, kita dalam masa-masa sulit akibat adanya pandemi virus corona ini, tentunya dalam hati kita terdapat kegelisahan, baik itu kegelisahan secara pribadi, kegelisahan dalam bagaimana kita menghadapi kehidupan berkeluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan juga dalam pendidikan kita, dan berbagai macam hal lainnya. Untuk itu, dalam setiap kecemasan kita, mari kita menyerahkannya kepada Tuhan, agar Tuhan pun dapat mencelikan mata kita bahwa di tengah-tengah penderitaan yang mungkin kita alami, di tengah-tengah kegagalan yang kita alami, di tengah-tengah berbagai macam hal yang membuat kegundahan dalam diri kita
kita dapat dicelikan, kita dapat diperlihatkan oleh Tuhan bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita, namun kita harus percaya kepada Dia. Ketika kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan, maka tentunya kita pun akan menjadi semakin ragu dalam kehidupan ini. Tetapi jikalau kita tetap menyerahkannya, bahkan percaya kepada Tuhan, maka yakin dan percayalah Tuhan akan menolong kita dan Tuhan tidak akan tinggal diam, akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Untuk itu mari kita bersemangat, mari kita tetap menyuarakan kebenaran-kebenaran dan tetap saling menopang satu dengan yang lainnya. Amin untuk firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan berdoa. Untuk itu mari kita tenangkan hati kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terkhusus ya Tuhan, pada hari ini kami boleh melakukan berbagai aktivitas dari pagi hingga pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini pula ya Tuhan, kami telah merenungkan kebenaran akan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat benar-benar melihat apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kami, melihat dengan jelas anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami, penyertaan Tuhan yang tentunya tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan ini. Ajar kami juga ya Tuhan, agar iman percaya kami kepadamu semakin dikuatkan dan kami ya Tuhan dapat saling menopang satu dengan yang lainnya dengan sesama kami. Sebab kami meyakini bahwa itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami tidak hanya menyenangkan diri sendiri, tetapi kami dapat menyenangkan sesama kami, dapat saling menolong dan juga terutama menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu juga ya Tuhan, kami akan beristirahat. Tuhan tolong jaga kehidupan kami, jaga peristirahatan kami, sehingga kami dapat beristirahat dengan tenang dan besok pagi jika Tuhan berkenan, kami dapat kembali dibangunkan dengan nafas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami, untuk kehidupan pribadi kami, untuk kehidupan keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk pendidikan kami. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Begitupun dengan segala kekhawatiran kami, segala penderitaan kami, segala sukacita kami pun hanya menyerahkannya ke hadirat-Mu saja, sebab kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami dan senantiasa menyertai kehidupan ini. Untuk itu ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami percaya bahwa Tuhan tetap akan menyertai kami, baik hari ini maupun di esok hari dan seterusnya. Amin.